7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Memulihkan etika karakter. Oleh Stephen R. Covey. Alih bahasa, Dr. Andes Budianto. Dibacakan oleh Chandra Wijayanti. Bagian 1. Paradigma dan prinsip. Dari dalam keluar. Tidak ada keunggulan sejati di dunia ini yang dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. David Starr Jordan. Dalam waktu lebih dari 25 tahun bekerja bersama banyak orang dalam latar bisnis, universitas, dan perkawinan serta keluarga, saya berhubungan dengan banyak individu yang telah mencapai tingkat keberhasilan luar yang luar biasa. Tetapi mendapatkan diri mereka bergulat dengan kelaparan batin, kebutuhan mendalam akan keselarasan pribadi dan keefektifan, dan akan hubungan yang sehat dan bertumbuh dengan orang lain. Saya menduga sebagian dari masalah yang mereka ceritakan kepada saya mungkin tidak asing bagi Anda. Saya telah menetapkan dan mencapai cita-cita karir saya, dan saya memperoleh keberhasilan profesional yang besar sekali. Akan tetapi, hal ini mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga saya. Saya tidak lagi mengenal istri dan anak-anak saya. Saya bahkan tidak yakin mengenal diri saya sendiri dan apa yang benar-benar penting bagi saya. Saya harus bertanya pada diri sendiri, apakah keberhasilan ini sepadan? Saya memulai sebuah diet baru yang kelima kali tahun ini. Saya tahu saya kelebihan berat badan dan saya benar-benar ingin berubah. Saya membaca semua informasi baru. Saya menetapkan tujuan, saya menyiapkan diri saya dengan sikap mental positif dan mengatakan kepada diri sendiri saya pasti dapat melakukannya. Tapi saya tidak melakukannya. Sesudah beberapa minggu, saya gagal. Agaknya saya benar-benar tidak dapat memenuhi janji yang saya buat kepada diri saya sendiri. Saya telah mengikuti kursus tentang pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya dan berusaha keras untuk bersikap ramah kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Namun, saya tidak merasakan loyalitas sedikit pun dari mereka. Saya rasa jika saya tidak masuk kantor karena sakit, mereka pasti menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengobrol di dekat keran air minum. Mengapa saya tidak dapat melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab? Atau mendapatkan karyawan yang dapat dilatih seperti itu? Putra saya yang masih remaja suka memberontak dan menggunakan obat bius. Apapun yang saya coba lakukan, ia tidak mau mendengarkan. Apa yang dapat saya lakukan? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan, dan tidak pernah ada cukup waktu. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari, setiap hari, 7 hari seminggu. Saya telah mengikuti seminar-seminar tentang manajemen waktu, dan saya telah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berlainan. Memang saya sedikit terbantu, tetapi saya masih tidak merasa menjalani kehidupan yang bahagia, proaktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Saya ingin mengajar anak-anak saya untuk menghargai pekerjaan. Namun untuk membuat mereka mau mengerjakan apapun, saya harus mengawasi setiap langkah dan tahan mendengarkan keluhan pada setiap langkah tersebut. Jauh lebih mudah jika saya mengerjakannya sendiri. Mengapa anak-anak tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan gembira dan tanpa perlu diingatkan? Saya sibuk, benar-benar sibuk. Akan tetapi, kadang saya bertanya-tanya, apakah yang saya kerjakan sekarang akan membuat perbedaan yang menentukan dalam jangka panjang? Saya benar-benar ingin merasa ada makna di dalam kehidupan saya, bahwa entah bagaimana segalanya berbeda karena saya ada di sini. Saya melihat teman atau kerabat saya memperoleh sejumlah keberhasilan atau menerima sejumlah pengakuan.
dan saya tersenyum dan mengucapkan selamat kepada mereka dengan antusias. Namun, di dalam saya makan hati. Mengapa saya merasa seperti ini? Saya memiliki kepribadian yang suka memaksa. Saya tahu, di dalam interaksi apapun, saya dapat mengendalikan hasilnya. Biasanya, saya bahkan dapat melakukannya dengan mempengaruhi orang lain untuk menghasilkan solusi seperti yang saya kehendaki. Saya memikirkan tiap situasi hingga tuntas, dan saya benar-benar merasa gagasan yang saya hasilkan biasanya adalah yang terbaik untuk semua orang. Akan tetapi, saya merasa gelisah. Saya selalu bertanya dalam hati apa yang orang lain sebenarnya pikirkan tentang saya dan gagasan-gagasan saya. Perkawinan saya berjalan datar. Kami tidak bertengkar atau apapun semacamnya. Kami cuma tidak lagi saling mencinta. Kami sudah mengikuti konseling, kami sudah mencoba beberapa hal, tetapi rasanya kami benar-benar tidak dapat menyalakan kembali perasaan yang dulu kami miliki. Ini adalah masalah-masalah yang dalam dan menyakitkan. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan pendekatan perbaikan cepat. Beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya Sandra bergulat dengan jenis kekhawatiran seperti ini. Salah seorang putra kami mengalami masa yang amat sulit di sekolah. Prestasi akademisnya buruk sekali. Ia bahkan tidak tahu bagaimana mengikuti perintah dalam ujian, apalagi mengerjakannya dengan baik. Secara sosial, ia belum matang. Sering membuat malu orang-orang yang berada di dekatnya. Dalam hal atletik, ia kecil, kurus, dan tidak terkoordinasi. Misalnya, mengayun alat pemukul bisbol bahkan sebelum bolanya dilempar. Teman-teman yang lain mentertawakannya. Saya dan Sandra ingin sekali membantunya. Kami merasa bahwa jika sukses penting dalam bidang kehidupan apapun, maka ini penting sekali dalam peranan kami sebagai orang tua. Kami pun berusaha memperbaiki sikap dan perilaku kami terhadapnya, dan kami berusaha memperbaiki sikap dan perilakunya juga. Kami berusaha menyiapkan dirinya dengan menggunakan teknik sikap mental positif. Ayo nak, kau pasti bisa melakukannya. Kami tahu kau bisa. Naikkan sedikit tanganmu pada alat pemukul itu, dan matamu tetap memandang ke arah bolanya. Jangan memukul sebelum bolanya dekat denganmu. Dan jika ia melakukan dengan sedikit lebih baik, kami akan terus mengukuhkannya. Bagus nak, pertahankan. Ketika orang lain mentertawakannya, kami memarahi mereka. Jangan ganggu dia. Ia baru belajar. Dan putra kami akan menangis dan berkeras bahwa ia tidak akan pernah bisa, dan bahwa ia sebenarnya memang tidak suka bisbol. Semua yang kami lakukan tampaknya tidak membantu. Dan kami benar-benar khawatir. Kami dapat melihat efek yang ditimbulkan hal ini pada harga dirinya. Kami berusaha mendorong dan bersikap membantu dan positif. Tetapi sesudah kegagalan yang berulang, kami akhirnya menarik diri dan berusaha melihat situasinya dari level yang berbeda. Saat ini dalam peranan profesional saya terlibat dalam kerja pengembangan kepemimpinan dengan bermacam klien di seluruh negeri. Dalam kapasitas ini, saya menyiapkan program 2 bulanan tentang subjek komunikasi dan persepsi untuk para peserta program pengembangan eksekutif IBM. Ketika saya meneliti dan menyiapkan presentasi ini, saya menjadi amat tertarik pada bagaimana persepsi terbentuk, bagaimana persepsi mengatur cara kita memandang, dan bagaimana cara kita memandang mengatur bagaimana kita berperilaku. Ini membawa saya ke sebuah studi tentang teori harapan dan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya atau efek Pygmalion, dan ke realisasi tentang seberapa dalam tertanamnya persepsi kita. Ini mengajarkan saya bahwa kita harus melihat pada lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia, dan juga pada dunia yang kita lihat, dan bahwa lensa itu sendiri membentuk cara kita menafsirkan dunia.
Sementara saya dan Sandra berbicara tentang konsep yang sedang saya ajarkan di IBM dan tentang situasi kami sendiri, kami mulai menyadari bahwa apa yang kami kerjakan untuk membantu putra kami tidak selaras dengan cara kami memandangnya. Ketika kami secara jujur memeriksa perasaan kami yang paling dalam, kami sadar bahwa persepsi kami adalah ia memang tidak cakap, agak terbelakang. Lepas dari betapa besar usaha kami memperbaiki sikap dan perilaku kami, usaha tersebut tidak efektif karena walaupun kami sudah bertindak dan memberikan dorongan dengan kata-kata, apa yang kami komunikasikan kepadanya adalah, kau memang tidak mampu, kau harus dilindungi. Kami mulai sadar bahwa jika kami ingin mengubah situasinya, kami harus lebih dahulu mengubah diri kami. Dan untuk mengubah diri kami secara efektif, kami lebih dahulu harus mengubah persepsi kami. Etika kepribadian dan etika karakter. Pada saat yang sama, selain penelitian saya tentang persepsi, saya juga asyik dalam studi mendalam mengenai literatur tentang keberhasilan yang diterbitkan di Amerika Serikat sejak tahun 1776. Saya membaca atau melihat sekilas beratus-ratus buku, artikel, dan esai dalam bidang seperti peningkatan diri, psikologi populer, dan pertolongan kepada diri sendiri. Di ujung jari saya terdapat intisari dari apa yang dianggap oleh suatu masyarakat yang bebas dan demokratis sebagai kunci bagi kehidupan yang berhasil. Sementara studi tersebut membuat saya kembali melewati tulisan 200 tahun mengenai keberhasilan, saya melihat sebuah pola mengejutkan yang muncul di dalam isi literatur tersebut. Karena penderitaan yang kami alami sendiri, dan karena penderitaan serupa yang saya lihat di dalam kehidupan dan hubungan banyak orang yang bekerja bersama saya selama bertahun-tahun, saya mulai semakin merasa bahwa banyak dari literatur tentang keberhasilan selama 50 tahun terakhir ternyata dangkal. Literatur tersebut diisi dengan kesadaran akan citra sosial, teknik dan perbaikan cepat, dengan plester sosial dan aspirin yang mengobati masalah akut dan kadang bahkan tampak menyembuhkannya untuk sementara waktu, tetapi meninggalkan masalah kronis yang mendasarinya tanpa tersentuh untuk membusuk dan muncul kembali ke permukaan berkali-kali. Dalam kontras yang tajam, hampir semua literatur dalam 150 tahun yang pertama berfokus pada apa yang dapat disebut etika karakter, karakter etik sebagai dasar dari keberhasilan. Hal-hal seperti integritas, kerendahan hati, kesetiaan, pembatasan diri, keberhasilan, keadilan, kesabaran, kerajinan, kesederhanaan, kesopanan, dan hukum utama, yakni berbuatlah kepada orang lain seperti yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu. Autobiografi Benjamin Franklin mewakili literatur itu. Ini pada dasarnya adalah kisah tentang usaha satu orang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan tertentu jauh di dalam sifatnya. Etika karakter mengajarkan bahwa ada prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan yang efektif, dan bahwa orang hanya dapat mengalami keberhasilan yang sejati dan kebahagiaan yang abadi jika mereka belajar dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam karakter dasar mereka. Akan tetapi, tak lama setelah Perang Dunia Pertama, pandangan dasar tentang keberhasilan berubah dari etika karakter menjadi apa yang dapat kita sebut etika kepribadian atau personality ethic. Keberhasilan menjadi lebih merupakan fungsi kepribadian, citra masyarakat, sikap dan perilaku, keterampilan dan teknik yang melicinkan proses interaksi manusia. Etika kepribadian ini pada dasarnya mengambil dua jalan. Satu adalah teknik hubungan manusia dan masyarakat, dan yang satu lagi adalah sikap mental positif atau SMP. Sebagian dari filosofi ini diekspresikan di dalam pepatah yang mendatangkan ilham dan kadang absah seperti sikap Anda menentukan ketinggian posisi Anda. Senyum menghasilkan lebih banyak teman daripada kerutan pada dahi.
Dan apapun yang dapat dipahami dan diyakini oleh benak manusia, maka itu pasti dapat tercapai. Bagian lain dari pendekatan kepribadian jelas manipulatif, bahkan menipu, mendorong orang menggunakan teknik-teknik untuk membuat orang lain menyukai mereka atau berpura-pura tertarik akan hobi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tersebut, atau untuk menggunakan penampilan kekuasaan, atau untuk menjalani kehidupan mereka dengan intimidasi. Sebagian dari literatur ini menyatakan karakter sebagai bahan dari keberhasilan, tetapi cenderung mengkotak-kotakannya dan bukan mengakuinya sebagai hal yang mendasar dan sebagai katalisator. Acuan kepada etika karakter kebanyakan hanya di bibir saja. Penggerak dasarnya adalah teknik mempengaruhi yang cepat, strategi kekuasaan, keterampilan berkomunikasi, dan sikap positif. Saya mulai menyadari bahwa etika kepribadian ini adalah sumber bawah sadar dari pemecahan yang saya dan Sandra berusaha terapkan pada putra kami. Ketika saya memikirkan secara lebih mendalam tentang perbedaan antara etika kepribadian dan etika karakter, saya sadar bahwa kami selama ini menggunakan ukuran sosial untuk perilaku anak kami. Dan dalam pandangan kami, anak ini benar-benar tidak dapat memenuhinya. Citra kami tentang diri kami sendiri dan peranan kami sebagai orang tua yang baik dan peduli bahkan lebih dalam daripada citra kami tentang putra kami dan barangkali mempengaruhinya. Ada jauh lebih banyak yang tersembunyi di dalam cara kami memandang dan menangani masalah ketimbang keprihatinan kami akan kesejahteraan anak kami. Sewaktu saya dan Sandra berbicara, kami menjadi sadar akan pengaruh kuat dari karakter dan motif kami sendiri, serta persepsi kami terhadapnya. Kami tahu bahwa motif perbandingan sosial tidak selaras dengan nilai-nilai kami yang lebih dalam, dan dapat menyebabkan cinta bersyarat, dan akhirnya rasa nilai diri yang semakin berkurang pada anak kami. Kami pun bertekad memfokuskan usaha kami pada kami, bukan pada teknik-teknik kami, tetapi pada motif kami yang dalam dan persepsi kami tentangnya. Bukannya berusaha mengubahnya, kami malah berdiri terpisah untuk memisahkan kami dari dia, dan untuk merasakan identitasnya, individualitas, keterpisahan, dan nilai dirinya. Melalui pemikiran yang mendalam dan penerapan iman dan doa, kami mulai melihat putra kami berkenaan dengan keunikannya. Kami melihat di dalam dirinya berlapis-lapis potensi yang akan terwujud sesuai dengan langkah dan kecepatannya sendiri. Kami memutuskan untuk rileks dan menyingkir dari jalannya dan membiarkan kepribadiannya sendiri muncul. Kami melihat peranan natural kami hanyalah untuk meneguhkan, menyenangkan, dan menghargainya. Kami juga bersungguh-sungguh mengubah motif kami dan melatih sumber rasa aman internal sehingga perasaan kami tentang nilai tidak bergantung pada perilaku anak kami yang dapat diterima. Ketika kami melepaskan persepsi lama kami mengenai putra kami dan mengembangkan motif-motif berdasar nilai, perasaan baru pun mulai muncul. Kami merasa menikmati keberadaannya dan tidak membandingkan atau menghakiminya. Kami berhenti berusaha membuat duplikatnya di dalam citra kami atau mengukurnya berdasarkan harapan sosial. Kami berhenti berusaha memanipulasi dirinya secara baik dan positif menjadi cetakan sosial yang dapat diterima. Karena kami melihatnya sebagai orang yang pada dasarnya memadai dan mampu menghadapi kehidupan, kami berhenti melindunginya dari olok-olok orang lain. Ia selama ini dibesarkan dalam perlindungan ini, sehingga ia menjalani semacam penderitaan seperti orang yang putus obat, yang ia ekspresikan dan yang kami terima, tetapi tidak harus kami beri respons. Kami tidak perlu melindungimu, adalah pesan yang tak diucapkan. Engkau pada dasarnya baik-baik saja. Sementara minggu dan bulan berlalu, ia mulai merasa percaya diri dan menguatkan diri. Ia mulai berkembang dengan langkah dan kecepatannya sendiri.
Ia menjadi menonjol jika diukur berdasarkan kriteria sosial standar, secara akademis, sosial, dan atletis, dengan kecepatan luar biasa, jauh di luar apa yang disebut proses perkembangan natural. Sementara tahun-tahun berlalu, ia dipilih untuk beberapa jabatan kepemimpinan dalam badan kemahasiswaan, berkembang menjadi atlet nasional dan mulai membawa pulang buku rapot dengan nilai A semua. Ia mengembangkan kepribadian yang memikat dan berterus terang yang memungkinkannya bergaul dengan cara yang tidak mengancam dengan segala macam orang. Saya dan Sandra percaya bahwa prestasi putra kami yang mengesankan secara sosial lebih merupakan ekspresi bakat membuat temuan yang menguntungkan secara tidak sengaja dari perasaan yang ia miliki tentang dirinya sendiri ketimbang sekedar respons terhadap ganjaran sosial. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan bagi saya dan Sandra, dan pengalaman belajar yang amat bermanfaat dalam berurusan dengan anak-anak kami yang lain dan dalam peranan yang lain pula. Pengalaman ini menyadarkan kami pada tingkat yang amat pribadi mengenai perbedaan vital antara etika kepribadian dan etika karakter tentang keberhasilan. Pemazmur juga menyatakan kepercayaan yang sama. Selidikilah hatimu sendiri dengan tekun, karena dari dalamnya mengalir persoalan kehidupan. Kebesaran primer dan sekunder. Pengalaman saya dengan anak saya, studi saya tentang persepsi dan bacaan saya tentang literatur keberhasilan bergabung untuk menciptakan salah satu dari pengalaman aha dalam kehidupan ketika tiba-tiba segalanya pas masuk ke tempatnya. Saya tiba-tiba dapat melihat dampak kuat dari etika kepribadian dan mengerti dengan jelas diskrepansi atau ketidaksesuaian yang subtil yang sering secara sadar tidak diidentifikasi. Diskrepansi antara apa yang saya tahu pasti benar, beberapa hal yang pernah diajarkan kepada saya bertahun-tahun yang lalu sewaktu masih anak-anak, dan hal-hal yang ada jauh di dalam perasaan batin saya sendiri tentang nilai dan filosofi perbaikan cepat yang mengelilingi saya setiap hari. Saya mengerti pada tingkat yang lebih dalam mengapa sewaktu saya bekerja selama bertahun-tahun bersama orang-orang dari segala jenis pekerjaan, saya menemukan bahwa hal-hal yang saya ajarkan dan yang saya tahu pasti efektif sering berbeda dengan suara-suara populer ini. Saya tidak mengatakan bahwa elemen-elemen dari etika kepribadian, yakni pertumbuhan kepribadian, pelatihan keterampilan berkomunikasi, dan pendidikan dalam bidang strategi pengaruh dan berpikir positif, tidak menguntungkan. Sebenarnya, kadang malah esensial untuk mencapai keberhasilan. Saya percaya memang demikian halnya. Akan tetapi, ini semua adalah ciri-ciri yang sekunder, bukan yang primer. Barangkali dalam memanfaatkan kapasitas manusia kita untuk membangun berdasarkan generasi sebelum kita dengan kurang hati-hati telah menjadi begitu berfokus pada bangunan kita sendiri sehingga melupakan dasar yang menahannya tetap berdiri. Atau karena begitu lama menuai tanpa pernah menabur, kita telah melupakan kebutuhan untuk menabur. Seandainya saya berusaha menggunakan strategi dan taktik pengaruh manusia tentang bagaimana membuat orang lain mengerjakan apa yang saya kehendaki untuk bekerja dengan lebih baik, untuk lebih termotivasi, untuk menyukai saya dan saling menyukai, sementara karakter saya pada dasarnya cacat, ditandai dengan sikap bermuka dua dan ketidaktulusan hati, maka pada akhirnya saya tidak dapat berhasil. Sikap saya yang bermuka dua akan melahirkan ketidakpercayaan dan semua yang saya lakukan, bahkan yang menggunakan apa yang disebut teknik hubungan manusia yang baik, akan dipandang memanipulasi. Benar-benar tidak ada bedanya betapapun hebat kepandaiannya berbicara atau bahkan betapa baik tujuannya, jika hanya ada sedikit kepercayaan atau tidak ada kepercayaan, maka tidak ada dasar untuk keberhasilan yang permanen. Hanya kebaikan dasar yang memberi kehidupan pada teknik. Berfokus pada teknik sama juga dengan terpaksa belajar sebanyak mungkin dengan tergesa-gesa dalam waktu singkat menjelang ujian.
Kadang Anda mungkin lulus, barangkali bahkan dengan nilai yang bagus. Tetapi jika Anda tidak membayar harganya hari demi hari, Anda tidak akan pernah mencapai penguasaan yang sebenarnya atas mata pelajaran yang Anda pelajari atau mengembangkan pikiran yang terpelajar. Apakah Anda pernah berpikir betapa menggelikan tampaknya jika Anda mencoba bekerja sebanyak mungkin dengan tergesa-gesa menjelang panen di pertanian? Lupa menanam pada musim semi, bermain sepanjang musim panas, dan kemudian mengerjakan sebanyak mungkin secara tergesa-gesa selama musim gugur untuk menghasilkan tuaian? Pertanian adalah sistem yang bekerja menurut alam. Harga harus dibayar dan proses harus diikuti. Anda selalu menuai apa yang Anda tabur, tidak ada jalan pintas. Akhirnya, prinsip ini juga berlaku dalam perilaku manusia, dalam hubungan manusia. Hubungan manusia juga merupakan sistem alam yang didasarkan pada hukum tabur tuai. Dalam jangka pendek, di dalam sistem sosial artifisial seperti sekolah, Anda mungkin dapat lulus jika Anda belajar bagaimana memanipulasi peraturan buatan manusia untuk memainkan permainan. Dalam kebanyakan interaksi manusia yang hanya sekali saja atau yang singkat saja, Anda dapat menggunakan etika kepribadian untuk lulus dan membuat kesan yang baik melalui pesona dan keahlian serta berpura-pura tertarik akan hobi orang lain. Anda dapat menggunakan teknik mudah dan cepat yang mungkin berhasil dalam situasi jangka pendek. Akan tetapi, ciri sekunder saja tidak mempunyai manfaat permanen dalam hubungan jangka panjang. Akhirnya, jika tidak ada integritas yang dalam dan kekuatan karakter yang mendasar, tantangan hidup akan menyebabkan motif-motif yang sebenarnya muncul ke permukaan dan kegagalan hubungan manusia akan menggantikan keberhasilan jangka pendek. Banyak orang dengan keberhasilan sekunder, yaitu pengakuan sosial akan bakat mereka, tidak memiliki kebesaran atau kebaikan primer di dalam karakter mereka. Cepat atau lambat, Anda akan melihat ini dalam setiap hubungan jangka panjang, entah hubungan dengan rekan bisnis, pasangan hidup, teman, atau anak remaja yang tengah mengalami krisis identitas. Karakterlah yang berkomunikasi paling fasih. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Emerson, siapa diri Anda sebenarnya terdengar begitu keras di telinga saya, sehingga saya tidak dapat mendengar apa yang Anda ucapkan. Tentu saja ada situasi di mana orang memiliki kekuatan karakter, tetapi tidak mempunyai keahlian berkomunikasi. Dan itu jelas juga mempengaruhi kualitas hubungan. Akan tetapi efeknya masih sekunder. Pada hakikatnya, siapa kita adanya berkomunikasi jauh lebih fasih dibandingkan apapun yang kita katakan atau kerjakan. Kita semua mengetahuinya. Ada orang yang kita percaya sepenuhnya karena kita mengetahui karakter mereka. Entah mereka fasih atau tidak, entah mereka memiliki teknik hubungan manusia atau tidak, kita percaya kepada mereka. Dan kita bekerja dengan berhasil bersama mereka. Dalam kata-kata William George Jordan, ke dalam tangan setiap individu diberikan kekuasaan yang mengagumkan untuk berbuat baik atau jahat. Pengaruh yang diam, tidak disadari, tidak terlihat dari kehidupannya. Ini benar-benar merupakan pancaran konstan dari siapa orang itu sebenarnya, bukan sosok pura-pura yang ia perankan. Kekuatan paradigma. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif mencakup banyak prinsip dasar dari keefektifan manusia. Kebiasaan-kebiasaan ini bersifat mendasar, merupakan hal yang primer. Ketujuh kebiasaan ini menggambarkan internalisasi prinsip-prinsip yang benar yang menjadi dasar bagi kebahagiaan dan keberhasilan yang langgeng. Akan tetapi, sebelum kita dapat benar-benar mengerti 7 kebiasaan ini, kita perlu mengerti paradigma kita sendiri dan bagaimana membuat suatu perubahan paradigma. Baik etika karakter maupun etika kepribadian adalah contoh-contoh dari paradigma sosial. Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani. Kata ini semula merupakan istilah ilmiah
dan lebih lazim digunakan sekarang ini dengan arti model, teori, persepsi, asumsi, atau kerangka acuan. Dalam pengertian yang lebih umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia, bukan berkenaan dengan pengertian visual dari tindakan melihat, melainkan berkenaan dengan mempersepsi, mengerti, menafsirkan. Untuk tujuan kita, cara sederhana untuk mengerti paradigma adalah dengan memandangnya sebagai peta. Kita semua tahu bahwa peta bukanlah wilayah. Peta hanyalah penjelasan tentang aspek tertentu dari wilayah. Itulah persisnya apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma adalah sebuah teori, penjelasan, atau model untuk sesuatu yang lain. Andaikan saja Anda ingin tiba di suatu tempat tertentu di tengah kota Chicago. Sebuah peta jalan dari kota itu akan sangat membantu Anda untuk tiba di tempat tujuan. Akan tetapi, andaikan saja Anda diberi peta yang salah. Karena kesalahan cetak, peta yang diberi nama Chicago sebenarnya adalah peta Detroit. Dapatkah Anda bayangkan rasa frustrasi dan ketidakefektifan usaha untuk mencapai tempat tujuan Anda? Anda mungkin sedang mengolah perilaku Anda. Anda dapat berusaha lebih keras, lebih giat, melipat duakan kecepatan Anda. Akan tetapi usaha Anda hanya akan berhasil membawa Anda ke tempat yang salah tersebut dengan lebih cepat. Anda mungkin sedang mengolah sikap Anda. Anda dapat berpikir secara lebih positif. Anda tetap tidak akan tiba ke tempat yang benar, tetapi mungkin Anda tidak akan peduli. Sikap Anda akan menjadi begitu positif sehingga Anda akan bahagia dimanapun Anda berada. Intinya adalah Anda masih tersesat. Masalahnya yang mendasar tidak ada kaitannya dengan perilaku Anda atau sikap Anda. Masalahnya sebenarnya berkaitan dengan memiliki peta yang salah. Jika Anda mempunyai peta yang benar dari Chicago, maka ketekunan menjadi penting. Dan jika Anda menghadapi penghalang yang membuat frustasi sepanjang jalan, maka sikap dapat membuat perbedaan yang benar-benar menentukan. Akan tetapi, persyaratan yang pertama dan paling penting adalah keakuratan peta tersebut. Kita masing-masing mempunyai banyak peta di dalam kepala kita yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Peta segala sesuatunya sebagaimana adanya atau realitas, dan peta segala sesuatunya seperti seharusnya atau nilai. Kita menafsirkan semua yang kita alami melalui peta-peta mental ini. Kita jarang mempertanyakan keakuratan peta-peta tersebut. Kita biasanya bahkan tidak sadar bahwa kita memiliki keduanya. Kita cuma mengasumsikan bahwa cara kita memandang segala sesuatu adalah cara segala sesuatunya itu sebagaimana adanya atau sebagaimana seharusnya. Dan sikap serta perilaku kita bertumbuh dari asumsi-asumsi itu. Cara kita memandang sesuatu adalah sumber dari cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya mengundang Anda untuk menjalani sebuah pengalaman intelektual dan emosional. Luangkan waktu beberapa detik dan lihat gambar di halaman sebelah. Sekarang lihat gambar di halaman 15 dan dengan cermat uraikan apa yang Anda lihat. Apakah Anda melihat seorang wanita? Berapa usianya menurut Anda? Bagaimana penampilannya? Apa yang ia kenakan? Dalam peran jenis apa Anda melihatnya? Anda mungkin akan mengatakan wanita di dalam gambar kedua berumur sekitar 25 tahun. Sangat cantik, mengikuti mode, dengan hidung mungil dan penampilan yang pendiam. Jika Anda seorang pria lajang, Anda mungkin ingin mengajaknya kencan. Jika Anda dalam bisnis mode, Anda mungkin mempekerjakannya sebagai peragawati. Akan tetapi, bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda keliru?
Bagaimana jika saya mengatakan ini adalah gambar seorang wanita berusia 60-an atau 70-an yang tampak sedih, berhidung besar, dan jelas bukan seorang pragawati. Wanita tua ini adalah orang yang mungkin Anda ingin bantu menyeberangi jalan. Siapa yang benar? Lihat gambar tersebut sekali lagi. Dapatkah Anda melihat hidungnya yang besar dan bengkok? Syalnya? Jika Anda dan saya berbicara berhadapan muka, kita dapat mendiskusikan gambar tersebut. Anda dapat menggambarkan apa yang Anda lihat kepada saya, dan saya dapat berbicara dengan Anda tentang apa yang saya lihat. Kita dapat terus-menerus berkomunikasi hingga Anda memperlihatkan kepada saya dengan jelas apa yang Anda lihat di dalam gambar, dan saya memperlihatkan kepada Anda dengan jelas apa yang saya lihat. Karena kita tidak dapat melakukan itu, baliklah ke halaman 34 dan pelajari gambar di sana, dan kemudian lihat gambar di halaman 15 lagi. Dapatkah Anda melihat wanita tua itu sekarang? Anda perlu melihat wanita tua itu sebelum Anda melanjutkan membaca. Saya pertama kali mendapatkan latihan ini bertahun-tahun yang lalu di Harvard Business School. Instrukturnya menggunakan latihan ini untuk memperlihatkan secara jelas dan fasih bahwa dua orang dapat melihat hal yang sama, tidak bersepakat, namun sama-sama benar. Ini tidak logis, tetapi psikologis. Waktu itu, ia membawa setumpuk kartu besar, yang setengahnya memuat gambar wanita muda yang Anda lihat pada halaman 13, dan yang setengahnya lagi gambar wanita tua pada halaman 34. Ia membagikan gambar-gambar tersebut kepada seluruh kelas. Gambar wanita muda ke satu sisi ruangan dan gambar wanita tua ke sisi yang satunya lagi. Ia meminta kami untuk memandang kartu-kartu tersebut, berkonsentrasi pada gambarnya selama kira-kira 10 detik dan kemudian mengembalikannya. Ia lalu memproyeksikan ke layar gambar pada halaman 15 yang menggabungkan kedua gambar dan meminta kelas untuk menguraikan apa yang mereka lihat. Hampir semua orang di dalam kelas itu yang lebih dahulu melihat gambar wanita muda pada kartu, melihat wanita muda pada gambar di layar. Dan hampir semua orang yang lebih dahulu melihat gambar wanita tua pada kartu, melihat gambar wanita tua pada layar. Lalu profesor tersebut meminta salah seorang mahasiswa untuk menjelaskan apa yang ia lihat kepada seorang mahasiswa pada sisi seberang ruangan. Ketika mereka berbicara satu sama lain, masalah komunikasi pun timbul. Apa maksudmu wanita tua? Usianya tidak mungkin lebih dari 20 atau 22 tahun. Oh ayolah, kau pasti bergurau. Usianya sudah 70, mungkin malah mendekati 80. Ada apa denganmu? Kau buta? Wanita ini masih muda dan cantik. Aku mau mengajaknya kencan. Ia cantik sekali. Cantik? Wajahnya jelek dan ia sudah tua. Argumen dilontarkan bolak-balik. Masing-masing yakin akan pendapatnya dan tidak mau menyerah. Semua ini terjadi walaupun para mahasiswa memiliki satu keuntungan yang sangat penting. Kebanyakan dari mereka tahu sejak awal demonstrasi bahwa sebenarnya ada satu sudut pandang yang lain, sesuatu yang banyak dari kita tidak akan pernah mau mengakui. Meskipun begitu, pada mulanya hanya sedikit mahasiswa yang benar-benar berusaha melihat gambar ini dari kerangka acuan yang lain. Sesudah suatu periode komunikasi yang sia-sia, seorang mahasiswa bangkit menghampiri layar dan menunjukkan satu garis pada layar. Ini kalung si wanita muda. Yang seorang lagi berkata, bukan, itu mulut si wanita tua. Secara berangsur, mereka mulai mendiskusikan titik-titik perbedaan dengan tenang. Dan akhirnya, yang seorang dan kemudian yang satunya tiba-tiba mengetahui ketika kedua gambar menjadi jelas. Melalui komunikasi yang tenang, penuh respek dan spesifik, kami masing-masing akhirnya dapat melihat sudut pandang yang lain. Akan tetapi, ketika kami menghadap ke arah lain
dan kemudian kembali ke layar, kebanyakan dari kami akan segera melihat gambar yang kami sudah dibiasakan untuk melihatnya dalam waktu 10 detik. Saya sering menggunakan demonstrasi persepsi ini sewaktu bekerja dengan orang lain dan dengan organisasi, karena cara ini menghasilkan begitu banyak wawasan yang mendalam, baik dalam bidang keefektifan pribadi maupun antar pribadi. Pertama, latihan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengkondisian atau pembiasaan mempengaruhi persepsi kita, paradigma kita. Jika 10 detik saja dapat memiliki dampak seperti ini pada cara kita memandang sesuatu, bagaimana dengan pengkondisian seumur hidup? Pengaruhnya pada kehidupan kita, keluarga, sekolah, gereja, lingkungan kerja, teman, rekan sekerja, dan paradigma sosial mutakhir seperti etika kepribadian, semuanya menimbulkan dampak bawah sadar yang diam pada diri kita dan membantu membentuk kerangka acuan kita, paradigma kita, peta kita. Latihan ini juga memperlihatkan bahwa paradigma ini adalah sumber dari sikap dan perilaku kita. Kita tidak dapat bertindak dengan integritas di luar paradigma tersebut. Kita benar-benar tidak dapat mempertahankan keutuhan jika kita berbicara dan berjalan secara berbeda dengan cara kita melihat. Jika Anda berada di antara 90% orang yang secara khas melihat wanita muda di dalam gambar gabungan sewaktu dikondisikan untuk berbuat begitu, Anda jelas merasa sulit untuk berpikir berkenaan dengan keharusan membantunya menyeberangi jalan. Baik sikap Anda tentangnya maupun perilaku Anda tentangnya harus sama dan sebangun dengan cara Anda melihatnya. Ini menunjukkan salah satu cacat dasar dari etika kepribadian. Mencoba mengubah sikap dan perilaku hanya sedikit berarti dalam jangka panjang jika kita lalai memeriksa paradigma dasar dari mana sikap dan perilaku itu mengalir. Persepsi ini juga memperlihatkan betapa kuatnya paradigma kita mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sejelas dan seobjektif seperti kita pikir kita melihat segala sesuatunya, kita mulai sadar bahwa orang lain melihat mereka secara berbeda dengan sudut pandang mereka yang kelihatannya sama jelas dan objektifnya. Di mana kita berdiri bergantung pada di mana kita duduk. Kita masing-masing cenderung berpikir kita melihat segala sesuatunya sebagaimana adanya, bahwa kita objektif. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya, melainkan sebagaimana kita adanya, atau sebagaimana kita dikondisikan untuk melihatnya. Ketika kita membuka mulut untuk menjabarkan apa yang kita lihat, kita sebenarnya menjabarkan diri kita sendiri, persepsi kita, paradigma kita. Ketika orang lain tidak setuju dengan kita segera berpikir ada sesuatu yang salah dengan mereka. Namun, seperti diperlihatkan oleh demonstrasi tadi, orang yang tulus dan berpikiran jernih melihat segala sesuatunya secara berbeda, masing-masing melihat melalui lensa unik pengalaman. Ini tidak berarti bahwa fakta itu tidak ada. Dalam demonstrasi tadi, dua individu yang pada mulanya dipengaruhi oleh gambar pengkondisi yang berbeda melihat gambar ketiga secara bersama-sama. Sekarang mereka sama-sama melihat fakta identik yang sama, garis hitam dan ruang putih. Dan mereka sama-sama mengakui ini sebagai fakta. Akan tetapi, penafsiran masing-masing orang tentang fakta ini menggambarkan pengalaman sebelumnya, dan fakta tidak mempunyai arti apapun terlepas dari interpretasi tersebut. Semakin sadar kita akan paradigma dasar, peta atau asumsi kita, dan sejauh mana kita telah dipengaruhi oleh pengalaman kita, maka semakin kita dapat menerima tanggung jawab untuk paradigma itu dan memeriksanya, mengujinya berdasarkan realitas, mendengarkan orang lain dan bersikap terbuka terhadap persepsi mereka, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih besar dan pandangan yang jauh lebih objektif. Kekuatan perubahan paradigma.
Barangkali wawasan paling penting untuk diperoleh dari demonstrasi tentang persepsi tersebut adalah di dalam bidang perubahan paradigma. Apa yang dapat kita sebut sebagai pengalaman aha ketika seseorang akhirnya melihat gambar gabungan tersebut dengan cara lain. Semakin terikat seseorang oleh persepsi awalnya, semakin kuat pengalaman ahanya. Ini seolah seberkas sinar tiba-tiba menyala di dalam dirinya. Istilah perubahan paradigma diperkenalkan oleh Thomas Kuhn di dalam bukunya yang amat berpengaruh, The Structure of Scientific Revolutions. Kuhn memperlihatkan bagaimana hampir setiap terobosan penting di dalam bidang cahaya ilmiah pada mulanya merupakan pemutusan dengan tradisi, dengan cara-cara berpikir yang lama, dengan paradigma lama. Bagi Ptolemeus, astronom Mesir yang agung, bumi adalah pusat alam semesta. Akan tetapi Kopernikus menciptakan perubahan paradigma dan menimbulkan pula banyak tentangan dan penganiayaan dengan menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Tiba-tiba segalanya mengalami interpretasi yang berbeda. Model Newton dari fisika adalah paradigma mesin jam dan tetap merupakan basis dari perekayasaan modern. Akan tetapi model ini masih sebagian dan belum lengkap. Dunia ilmu pengetahuan mengalami revolusi karena paradigma Einstein, yaitu paradigma relativitas yang memiliki nilai prediktif dan penjelasan yang jauh lebih tinggi. Sebelum teori bakteri dikembangkan, banyak wanita dan anak meninggal selama proses persalinan, dan tak seorang pun dapat mengerti penyebabnya. Dalam pertempuran militer, lebih banyak orang meninggal karena luka kecil dan penyakit daripada karena trauma besar di garis depan. Akan tetapi, segera sesudah teori bakteri dikembangkan, seluruh paradigma baru yang lebih baik, cara-cara yang ditingkatkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, memungkinkan terjadinya perbaikan yang dramatis dan berarti dalam dunia kedokteran. Amerika Serikat dewasa ini adalah buah dari perubahan paradigma. Selama berabad-abad, konsep tradisional tentang pemerintahan adalah monarki, hak ilahi dari raja. Lalu, sebuah paradigma yang berbeda dikembangkan. Pemerintahan adalah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lahirlah demokrasi konstitusional yang melepaskan energi dan kecerdikan manusia yang luar biasa dan menciptakan standar kehidupan, kebebasan dan kemerdekaan, pengaruh dan harapan yang tidak ada bandingannya di dalam sejarah dunia. Tidak semua perubahan paradigma memiliki arah yang positif. Seperti telah kita lihat, perubahan dari etika karakter ke etika kepribadian telah menjauhkan kita dari akar yang memberi makan keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Akan tetapi, entah perubahan paradigma mengubah kita ke arah yang positif atau negatif, entah bersifat spontan atau bertahap, perubahan paradigma tersebut menggerakkan kita dari satu cara melihat dunia ke cara yang lain. Dan perubahan itu menghasilkan perubahan yang kuat. Paradigma kita, benar atau salah, adalah sumber dari sikap dan perilaku kita, dan akhirnya sumber dari hubungan kita dengan orang lain. Saya ingat sebuah perubahan paradigma mini yang saya alami pada suatu hari Minggu pagi di dalam kereta bawah tanah di New York. Orang-orang sedang duduk dengan tenang. Sebagian sedang membaca surat kabar, sebagian sedang melamun, sebagian lagi beristirahat dengan mata terpejam. Suasananya tenang dan damai. Lalu tiba-tiba, seorang pria dan anak-anaknya masuk ke dalam gerbong. Anak-anak tersebut begitu berisik dan ribut tak terkendali sehingga segera saja keseluruhan suasana berubah. Pria tersebut duduk di sebelah saya dan memejamkan matanya. Agaknya tidak peduli akan situasi saat itu. Anak-anaknya berteriak-teriak, melemparkan benda-benda, bahkan merenggut koran yang sedang dibaca. Sangat mengganggu. Namun, pria tersebut yang duduk di sebelah saya tidak berbuat apa-apa. Sulit untuk tidak merasa jengkel. Saya tidak dapat percaya ia dapat menjadi begitu tidak peka sehingga membiarkan anak-anaknya berlarian liar seperti itu dan tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Sama sekali tidak bertanggung jawab.
Mudah sekali untuk melihat bahwa semua orang di dalam gerbong juga merasa terganggu. Akhirnya, dengan apa yang saya rasa sebagai kesabaran dan pengekangan diri yang luar biasa, saya menoleh ke arahnya dan berkata, "Tuan, anak-anak Anda benar-benar mengganggu banyak orang. Dapatkah Anda mengendalikan mereka sedikit?" Orang itu mengangkat tatapannya seolah baru sadar akan situasinya untuk pertama kalinya dan berkata lunak, "Oh, Anda benar. Saya kira saya harus berbuat sesuatu. Kami baru saja dari rumah sakit di mana ibu mereka meninggal 1 jam yang lalu. Saya tidak tahu harus berpikir apa, dan saya kira mereka juga tidak tahu bagaimana menghadapinya." Dapat Anda bayangkan bagaimana perasaan saya saat itu? Paradigma saya berubah. Tiba-tiba saya melihat segalanya secara berbeda. Dan karena saya melihat dengan cara berbeda, saya berpikir dengan cara berbeda. Saya merasa dengan cara berbeda. Saya berperilaku dengan cara berbeda. Kejengkelan saya hilang. Saya tidak perlu khawatir untuk mengendalikan sikap saya atau perilaku saya. Hati saya dipenuhi dengan kedukaan yang dirasakan pria itu. Perasaan simpati dan kasihan mengalir dengan bebas. "Istri Anda baru saja meninggal." "Oh, saya turut berduka." "Dapatkah Anda menceritakannya kepada saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda?" Segalanya berubah dalam seketika. Banyak orang mengalami perubahan fundamental yang serupa dalam berpikir ketika mereka menghadapi krisis yang mengancam jiwa dan tiba-tiba melihat prioritas mereka dengan cara yang berbeda. Atau ketika mereka tiba-tiba melangkah ke dalam sebuah peran yang baru, seperti peran suami atau istri, orang tua atau kakek nenek, manajer atau pemimpin. Kita dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun berkutat dengan etika kepribadian, dengan berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku kita, dan tetap saja belum mulai mendekati fenomena perubahan yang terjadi secara spontan ketika kita melihat segala sesuatunya secara berbeda. Jelaslah bahwa jika kita ingin membuat perubahan yang relatif kecil di dalam hidup kita barangkali dapat berfokus secara tepat pada sikap dan perilaku kita. Akan tetapi, jika kita ingin membuat perubahan kuantum, yakni perubahan mendadak dan ekstensif yang bermakna, kita perlu memperbaiki paradigma dasar kita. Dalam kata-kata Thoreau, untuk setiap 1000 yang memangkas daun-daun kejahatan, ada 1 yang menyerang akarnya. Kita hanya dapat mencapai perbaikan kuantum di dalam hidup kita ketika kita berhenti memotong daun-daun dari sikap dan perilaku kita dan mulai menyerang akarnya, yaitu paradigma dari mana sikap dan perilaku kita mengalir. Melihat dan menjadi. Tentu saja, tidak semua perubahan paradigma terjadi seketika. Berbeda dengan wawasan seketika saya di dalam kereta bawah tanah, pengalaman perubahan paradigma yang saya dan Sandra alami bersama putra kami merupakan proses yang lambat, sulit, dan hati-hati. Pendekatan yang pertama kami gunakan dengannya adalah hasil perkembangan selama bertahun-tahun dari pengkondisian dan pengalaman di dalam etika kepribadian. Ini merupakan hasil dari paradigma yang lebih dalam yang kami pegang mengenai keberhasilan kami sendiri sebagai orang tua dan juga sebagai ukuran keberhasilan untuk anak-anak kami. Setelah kami mengubah paradigma dasar itu, dan setelah kami melihat segalanya secara berbeda, kami baru mampu menghasilkan perubahan kuantum di dalam diri kami dan di dalam situasinya. Untuk melihat putra kami secara berbeda, saya dan Sandra harus menjadi berbeda. Paradigma baru kami diciptakan ketika kami melakukan investasi dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter kami sendiri. Paradigma tidak dapat dipisahkan dari karakter. Menjadi adalah melihat di dalam dimensi manusia. Dan apa yang kami lihat sangat bersangkut paut dengan apa kita adanya. Kita tidak dapat berbuat terlalu banyak untuk mengubah penglihatan kita tanpa sekaligus mengubah keberadaan kita, dan sebaliknya.
Bahkan di dalam pengalaman perubahan paradigma yang saya alami seketika pada pagi itu di dalam gerbong, perubahan visi saya adalah hasil dari dan dibatasi oleh karakter dasar saya. Saya yakin ada orang yang sekalipun tiba-tiba mengerti situasi yang sebenarnya, tidak akan merasakan lebih daripada sekedar tusukan penyesalan atau rasa bersalah yang samar ketika mereka terus duduk dalam keheningan yang memalukan di sebelah pria yang sedang bingung dan berduka tersebut. Sebaliknya, saya sama yakinnya bahwa ada orang yang akan menjadi jauh lebih peka pada mulanya, yang mungkin mengetahui bahwa ada masalah yang lebih dalam dan mengulurkan tangan untuk mengerti dan membantu sebelum saya melakukannya. Paradigma memang kuat karena menciptakan lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Kekuatan perubahan paradigma adalah kekuatan esensial dari perubahan kuantum. Entah perubahan itu merupakan proses seketika atau proses yang lambat dan hati-hati. Paradigma yang berpusat pada prinsip. Etika karakter didasarkan pada gagasan fundamental bahwa ada prinsip-prinsip yang mengatur keefektifan manusia. Hukum alam di dalam dimensi manusia yang sama nyatanya, yang tidak berubah dan tidak dapat dibantah, seperti halnya hukum gravitasi di dalam dimensi fisik. Gagasan tentang realitas dan dampak dari prinsip-prinsip ini dapat dilihat di dalam pengalaman perubahan paradigma yang lain seperti disampaikan oleh Frank Koch di dalam Proceedings, majalah Naval Institute. 2 kapal perang yang ditugaskan dalam skuadron pelatihan sudah berada di laut dan sedang melakukan manuver dalam cuaca buruk selama beberapa hari. Saya bertugas di kapal perang utama dan sedang berjaga di atas anjungan ketika malam tiba. Jarak penglihatan buruk karena kabut, dan kapten tetap berada di anjungan mengawasi semua aktivitas. Tak lama setelah hari menjadi gelap, pengintai pada sayap anjungan melaporkan, "Sinar pada haluan sebelah kanan." "Tetap atau bergerak mundur?" Kapten berseru. Pengintai menjawab, "Tetap, Kapten," yang berarti kami berada dalam arah tabrakan yang berbahaya dengan kapal itu. Kapten lalu berseru kepada pemberi isyarat, "Beri isyarat kepada kapal itu. Kita berada pada arah tabrakan. Kami anjurkan Anda mengubah arah 20 derajat. Datang isyarat balasan. Anda dianjurkan mengubah arah 20 derajat. Kapten berkata, "Kirim pesan. Saya kapten. Ubahlah arah Anda 20 derajat. Saya kelasi tingkat 2. Datang balasannya. Anda sebaiknya berganti arah 20 derajat. Pada saat itu, sang kapten menjadi marah. Ia membentak, "Kirim pesan. Saya kapal perang. Ubahlah arah Anda 20 derajat. Datang balasannya lagi. Saya mercusuar. Kami pun mengubah arah. Perubahan paradigma yang dialami oleh kapten dan oleh kita ketika kita membaca laporan ini menempatkan situasinya dalam sisi yang berbeda sama sekali. Kita dapat melihat suatu realitas yang digantikan oleh persepsi yang terbatas. Suatu realitas yang sama kritisnya bagi kita untuk mengerti di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya bagi kapten di tengah kabut. Prinsip adalah seperti mercusuar. Prinsip adalah hukum alam yang tidak dapat dilanggar. Seperti yang dikemukakan oleh Cecil B. DeMille tentang prinsip-prinsip yang dikandung di dalam film monumentalnya The Ten Commandments, kita tidak mungkin mematahkan hukum tersebut. Kita hanya dapat mematahkan diri kita karena melanggar hukum itu. Walaupun individu-individu mungkin melihat kehidupan dan interaksi mereka sendiri berkenaan dengan paradigma atau peta yang muncul dari pengalaman dan pengkondisian mereka, peta ini bukanlah wilayah. Peta ini adalah realitas subjektif. Hanya sebuah upaya untuk menjabarkan wilayah.
Realitas objektif atau wilayah itu sendiri terdiri atas prinsip-prinsip mercusuar yang mengatur pertumbuhan dan kebahagiaan manusia. Hukum-hukum alam yang ditenun menjadi kain dari setiap masyarakat beradab sepanjang sejarah dan merupakan akar dari setiap keluarga dan lembaga yang telah bertahan dan berhasil baik. Tingkat di mana peta mental kita menjabarkan secara akurat wilayah tersebut tidak mengubah keberadaan wilayah bersangkutan. Realitas dari prinsip-prinsip atau hukum alam seperti ini menjadi jelas bagi siapa saja yang berpikir secara mendalam dan memeriksa siklus sejarah sosial. Prinsip-prinsip ini muncul ke permukaan berulang-ulang, dan tingkat di mana orang di dalam masyarakat mengenali dan hidup selaras dengan prinsip-prinsip tadi menggerakkan mereka ke arah kelangsungan hidup dan stabilitas atau kehancuran dan kerusakan. Prinsip-prinsip yang saya acu bukanlah gagasan esoterik, misterius, atau religius. Tidak ada satu prinsip pun yang diajarkan di dalam buku ini yang unik bagi iman atau agama tertentu, termasuk iman dan agama saya. Prinsip-prinsip ini adalah bagian dari sebagian besar agama yang besar dan abadi, dan juga filosofi sosial dan sistem etika yang abadi. Prinsip-prinsip ini terbukti sendiri dan dapat dengan mudah diabsahkan oleh siapa saja. Hampir seolah prinsip-prinsip atau hukum-hukum alam ini merupakan bagian dari kondisi manusia, bagian dari kesadaran manusia, bagian dari suara hati manusia. Prinsip-prinsip ini tampaknya ada di dalam diri semua insan, lepas dari pengkondisian sosial dan loyalitas pada prinsip-prinsip tadi. Walaupun mungkin tenggelam atau dibuat kebas oleh kondisi atau ketidaksetiaan seperti ini. Sebagai contoh, saya mengacu pada prinsip fairness atau keadilan, yang darinya keseluruhan konsep kita tentang keadilan dikembangkan. Anak-anak kecil tampaknya memiliki perasaan bawaan tentang gagasan keadilan, bahkan terlepas dari pengalaman pengkondisian yang berlawanan. Ada perbedaan besar dalam cara keadilan didefinisikan dan dicapai, tetapi ada kesadaran yang hampir universal tentang gagasan itu. Contoh-contoh lain mencakupi integritas dan kejujuran. Keduanya menciptakan dasar kepercayaan yang esensial untuk kerjasama dan pertumbuhan pribadi serta antar pribadi jangka panjang. Satu prinsip lain adalah martabat manusia. Konsep dasar di dalam pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat memperlihatkan nilai atau prinsip ini. Kami menganggap kebenaran ini sudah jelas dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama dan diberkahi oleh Sang Pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, yang antara lain adalah hak hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Satu prinsip lagi adalah pelayanan atau gagasan memberikan kontribusi atau sumbangan. Satu lagi adalah kualitas atau keunggulan. Ada prinsip potensi, gagasan bahwa kita berada dalam satu tahap embrio dan dapat bertumbuh dan berkembang dan melepaskan semakin banyak potensi, mengembangkan semakin banyak bakat. Sangat berhubungan dengan potensi adalah prinsip pertumbuhan, proses pelepasan potensi dan pengembangan bakat dengan kebutuhan akan prinsip-prinsip seperti kesabaran, pengasuhan, dan dorongan. Prinsip bukanlah praktek. Praktek adalah aktivitas tertentu atau aksi. Praktek yang berhasil di dalam satu keadaan tidak harus berhasil dalam keadaan lain, seperti yang sudah dibuktikan oleh orang tua yang berusaha membesarkan anak kedua persis seperti mereka membesarkan anak pertama. Sementara praktek bersifat spesifik menurut situasi, maka prinsip adalah kebenaran yang dalam dan fundamental yang memiliki aplikasi universal. Prinsip berlaku pada individu, perkawinan, keluarga, organisasi swasta, dan pemerintah dari segala jenis. Ketika dicerap menjadi kebiasaan,
Kebenaran ini memberikan kekuatan kepada orang untuk menciptakan variasi luas praktek untuk menghadapi situasi yang berbeda-beda. Prinsip bukanlah nilai. Sekumpulan pencuri dapat mempunyai nilai yang sama, tetapi nilai ini melanggar prinsip dasar yang kita sedang bicarakan. Prinsip adalah wilayah, nilai adalah peta. Jika kita menghargai prinsip yang benar, kita memiliki kebenaran, suatu pengetahuan tentang segalanya sebagaimana adanya. Prinsip adalah pedoman untuk tingkah laku manusia yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen. Prinsip bersifat mendasar. Prinsip pada dasarnya tidak dapat dibantah karena sudah jelas dengan sendirinya. Salah satu cara untuk mengerti dengan cepat sifat yang sudah jelas dari prinsip adalah cukup dengan mempertimbangkan absurditas dari upaya untuk menjalani kehidupan yang efektif berdasarkan apa yang berlawanan dengan prinsip itu. Saya ragu ada orang yang akan secara serius mempertimbangkan ketidakadilan, kebohongan, kehinaan, ketakbergunaan, mediokritas, atau degenerasi sebagai dasar yang kokoh untuk kebahagiaan dan keberhasilan yang kekal. Walaupun orang mungkin berargumen tentang bagaimana prinsip-prinsip ini didefinisikan atau dimanifestasikan atau dicapai, tampaknya ada kesadaran bawaan bahwa prinsip-prinsip tersebut memang ada. Semakin dekat peta atau paradigma kita dijajarkan dengan prinsip atau hukum alam ini, semakin akurat dan fungsional peta atau paradigma itu jadinya. Peta yang benar akan menimbulkan dampak tanpa batas pada keefektifan pribadi dan keefektifan antar pribadi kita yang jauh lebih besar daripada jumlah upaya apapun yang dikerahkan untuk mengubah sikap dan perilaku kita. Prinsip pertumbuhan dan perubahan. Daya tarik yang besar dari etika kepribadian adalah adanya semacam cara yang cepat dan mudah untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, keefektifan pribadi, dan hubungan yang kaya dan mendalam dengan orang lain tanpa menjalani proses alami berupa kerja dan pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya itu semua. Ini adalah simbol tanpa substansi. Ini adalah skema menjadi kaya dengan cepat yang menjanjikan kekayaan tanpa kerja. Dan ini mungkin kelihatannya berhasil, tetapi tetap merupakan skema. Etika kepribadian menyesatkan dan menipu. Berusaha mendapatkan hasil berkualitas tinggi dengan teknik-tekniknya dan perbaikan cepatnya adalah sama efektifnya dengan berusaha untuk tiba di suatu tempat di Chicago dengan menggunakan peta Detroit. Dalam kata-kata Erich Fromm, seorang pengamat yang cerdas tentang akar dan buah dari etika kepribadian, sekarang ini kita menjumpai individu yang berperilaku seperti manusia yang bergerak otomatis, yang tidak tahu atau tidak mengerti dirinya sendiri. Dan satu-satunya orang yang dikenalnya adalah orang seperti yang seharusnya dia menjadi, yang obrolan tanpa maknanya telah menggantikan percakapan yang komunikatif, yang senyum sintetisnya telah menggantikan tawa yang asli, dan yang perasaan putus asanya yang menjemukan telah menggantikan tempat rasa nyeri yang asli. Dua pernyataan dapat disampaikan sehubungan dengan individu ini. Satu adalah bahwa ia menderita kerusakan spontanitas dan individualitas yang kelihatannya tidak dapat disembuhkan. Sekaligus dapat dikatakan tentangnya bahwa ia pada dasarnya tidak berbeda dengan jutaan orang seperti kita yang berjalan di atas muka bumi. Di dalam semua kehidupan, ada tahap-tahap berurutan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak belajar untuk berguling, duduk, merangkak, dan kemudian berjalan dan berlari. Tiap tahap adalah penting, dan masing-masing membutuhkan waktu. Tidak ada tahap yang dapat dilewati begitu saja. Ini berlaku di dalam semua fase kehidupan, di dalam semua bidang perkembangan, entah itu belajar bermain piano atau berkomunikasi secara efektif dengan rekan sekerja. Ini berlaku pada individu, dalam perkawinan, dalam keluarga,
dan dalam organisasi. Kita mengetahui dan menerima fakta atau prinsip dari proses ini di dalam bidang benda-benda fisik. Tetapi untuk memahaminya di dalam bidang emosional, di dalam hubungan manusia, dan bahkan di dalam bidang karakter pribadi adalah kurang lazim dan lebih sulit. Walaupun kita memahaminya, untuk menerimanya dan hidup selaras dengannya bahkan lebih tidak lazim dan lebih sulit lagi. Akibatnya, kita kadang mencari jalan pintas, berharap dapat melompati beberapa langkah vital ini untuk menghemat waktu dan tenaga dan tetap meraih hasil yang diinginkan. Akan tetapi, apa yang terjadi ketika kita berusaha meminta suatu proses yang alami di dalam pertumbuhan dan perkembangan kita? Jika Anda hanya seorang pemain tenis biasa saja, tetapi memutuskan untuk bermain pada tingkat yang lebih tinggi untuk memberikan kesan yang lebih baik, apa hasilnya? Apakah berpikir positif saja memungkinkan Anda bersaing secara efektif melawan seorang profesional? Bagaimana jika Anda ingin membuat teman Anda percaya bahwa Anda dapat bermain piano pada tingkat konser, sementara kemampuan Anda yang sebenarnya sekarang adalah tingkat pemula? Jawabannya jelas, sama sekali tidak mungkin untuk melanggar, mengabaikan, atau memintas proses perkembangan ini. Ini berlawanan dengan alam, dan berusaha menggunakan jalan pintas seperti ini hanya mengakibatkan kekecewaan dan frustrasi. Pada skala 10 angka, seandainya saya berada pada tingkat 2 dalam bidang apapun dan ingin pindah ke tingkat 5, saya harus lebih dahulu mengambil langkah ke tingkat 3. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama, dan hanya dapat dilakukan satu langkah demi satu langkah. Jika Anda tidak membiarkan seorang guru mengetahui tingkat kemampuan Anda dengan mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan ketidaktahuan Anda tidak akan belajar atau bertumbuh. Anda tidak dapat berpura-pura untuk waktu yang lama, karena Anda akhirnya akan ketahuan. Pengakuan tentang ketidaktahuan sering merupakan langkah pertama di dalam pendidikan. Thoreau mengajarkan, bagaimana kita dapat mengingat ketidaktahuan kita yang diperlukan oleh pertumbuhan kita jika kita menggunakan pengetahuan kita sepanjang waktu? Saya ingat satu kejadian ketika 2 orang wanita muda, putri seorang teman, datang kepada saya sambil menangis, mengeluh tentang kekasaran ayah mereka dan tidak adanya pengertian darinya. Mereka takut untuk terbuka kepada orang tua mereka karena takut akan akibatnya. Namun, mereka sangat membutuhkan kasih, pengertian, dan bimbingan dari orang tua mereka. Saya berbicara dengan si ayah, dan ternyata ia sadar secara intelektual akan apa yang tengah terjadi. Namun, walaupun ia mengakui memiliki masalah dalam mengendalikan kemarahan, ia menolak menerima tanggung jawab untuk itu dan menolak menerima secara jujur kenyataan bahwa tingkat perkembangan emosialnya masih rendah. Harga dirinya terlalu tinggi untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Untuk berhubungan secara efektif dengan istri, suami, anak, teman, atau rekan sekerja, kita harus belajar mendengarkan. Dan ini memerlukan kekuatan emosional. Mendengarkan memerlukan kesabaran, keterbukaan, dan keinginan untuk mengerti. Kualitas-kualitas yang sangat berkembang dari karakter. Adalah jauh lebih mudah untuk bertindak dari tingkat emosional yang rendah dan untuk memberikan advice tingkat tinggi. Tingkat perkembangan kita lumayan jelas dalam permainan tenis atau piano, di mana kita tidak mungkin berpura-pura. Akan tetapi, hal ini tidak begitu jelas dalam bidang karakter dan perkembangan emosional. Kita dapat berlagak dan membuat-buat di hadapan orang asing atau teman. Kita dapat berpura-pura. Dan untuk sementara kita dapat lolos, setidaknya di muka umum. Kita bahkan dapat menipu diri sendiri. Namun, saya percaya bahwa kebanyakan dari kita mengetahui di dalam hati siapa diri kita yang sebenarnya, dan saya kira begitu pula banyak dari mereka yang hidup dan bekerja bersama kita. Saya sering melihat akibat dari upaya untuk memintas proses alami dari pertumbuhan di dalam dunia bisnis, di mana para eksekutif berusaha membeli dalam tanda kutip sebuah budaya baru dari produktivitas yang meningkat, kualitas, semangat kerja, dan pelayanan pelanggan dengan gaya bicara yang kuat, pelatihan senyum, dan campur tangan luar
atau melalui merger, akuisisi, dan pengambil alihan yang bersahabat atau dengan kekerasan. Akan tetapi mereka mengabaikan iklim kepercayaan rendah yang dihasilkan oleh manipulasi seperti ini. Ketika cara-cara ini tidak berhasil, mereka mencari teknik-teknik etika kepribadian lain yang akan berhasil, dengan terus mengabaikan dan melanggar prinsip dan proses alami yang menjadi dasar bagi budaya kepercayaan tingkat tinggi. Saya ingat pernah melanggar prinsip ini sebagai ayah bertahun-tahun yang lalu. Suatu hari saya pulang untuk menghadiri pesta ulang tahun ketiga putri saya. Saya mendapatkannya berada di sudut ruang depan dengan menantang menggenggam semua hadiahnya, tidak bersedia membiarkan anak-anak lain bermain dengan hadiah miliknya. Hal pertama yang saya lihat adalah beberapa orang tua di dalam ruangan menyaksikan peragaan yang egois ini. Saya merasa malu, dan semakin malu karena waktu itu saya mengajar untuk mata kuliah hubungan manusia. Dan saya tahu, atau setidaknya merasakan, apa harapan para orang tua ini. Suasana di dalam ruangan benar-benar tidak enak. Anak-anak berkerumun di sekeliling putri saya yang masih kecil dengan tangan mereka menjulur meminta untuk bermain dengan hadiah-hadiah yang baru saja mereka berikan. Dan putri saya menolak dengan kukuh. Saya berkata dalam hati, tentunya saya harus mengajarkan putri saya untuk berbagi. Nilai dalam berbagi adalah salah satu dari hal paling mendasar yang kami yakini. Saya pun mencoba sebuah permintaan sederhana. Sayang, maukah kamu meminjamkan mainan yang baru saja mereka berikan kepadamu? Tidak, jawabnya datar. Cara yang kedua adalah menggunakan sedikit penalaran. Sayang, kalau kamu mau meminjamkan mainanmu kepada mereka, maka kalau kamu pergi ke rumah mereka juga akan meminjamkan mainan mereka kepadamu. Kembali jawabannya adalah tidak. Saya menjadi lebih malu karena jelas saya tidak mempunyai pengaruh. Cara ketiga adalah suap. Dengan berbisik saya berkata, sayang, kalau kamu mau meminjamkan mainan itu, ayah punya kejutan istimewa buatmu. Ayah akan beri kamu permen karet. Aku tidak mau permen karet, bentaknya. Sekarang saya menjadi jengkel. Untuk usaha saya yang keempat, saya mengandalkan rasa takut dan ancaman. Kalau kamu tidak mau meminjamkan mainanmu, kamu akan dihukum. Aku tidak peduli, teriaknya. Ini semua mainanku. Aku tidak perlu meminjamkannya. Akhirnya, saya mengandalkan kekuatan. Saya cuma mengambil beberapa mainan tersebut dan memberikannya kepada anak-anak lain. Ini anak-anak, mainlah. Barangkali putri saya memerlukan pengalaman memiliki benda-benda tersebut sebelum ia dapat meminjamkannya. Sebenarnya, jika saya tidak memiliki sesuatu, apakah saya dapat benar-benar memberikannya? Ia membutuhkan saya sebagai ayahnya untuk mendapatkan tingkat kematangan emosional yang lebih tinggi untuk memberinya pengalaman itu. Akan tetapi pada saat itu, saya menghargai pendapat para orang tua lain tentang diri saya lebih daripada pertumbuhan dan perkembangan anak saya dan hubungan kami bersama. Saya sekedar mengambil keputusan awal bahwa saya benar, ia harus berbagi, dan ia salah karena tidak melakukannya. Barangkali saya memaksakan harapan tingkat yang lebih tinggi kepadanya hanya karena pada skala saya sendiri, saya berada pada tingkat yang lebih rendah. Saya tidak mampu atau tidak bersedia memberikan kesabaran atau pengertian, sehingga saya mengharapkannya untuk memberikan benda-benda. Dalam upaya untuk mengimbangi kekurangan saya meminjam kekuatan dari posisi dan otoritas saya untuk memaksanya melakukan apa yang saya ingin agar ia kerjakan. Akan tetapi, meminjam kekuatan menyebabkan kelemahan. Cara ini menyebabkan kelemahan pada si peminjam karena mengukuhkan ketergantungan pada faktor luar untuk menyelesaikan sesuatu. Cara ini menyebabkan kelemahan pada orang yang dipaksa untuk patuh menghalangi perkembangan penalaran yang mandiri, pertumbuhan, dan disiplin internal. Dan akhirnya, cara ini menyebabkan kelemahan dalam hubungan. Rasa takut menggantikan kerjasama,
dan kedua orang yang terlibat menjadi lebih semena-mena dan defensif. Dan apa yang terjadi ketika sumber kekuatan yang dipinjam, entah itu ukuran yang superior atau kekuatan fisik, posisi otoritas, mandat, simbol status, penampilan, atau prestasi masa lalu, berubah atau tidak lagi tersedia? Seandainya saya waktu itu lebih matang, saya dapat mengandalkan kekuatan intrinsik saya sendiri. Pengertian saya tentang berbagi dan pertumbuhan dan kapasitas saya untuk mengasihi dan mengasuh, dan membiarkan putri saya membuat pilihan bebas mengenai apakah ia ingin berbagi atau tidak berbagi. Barangkali sesudah berusaha bernalar dengannya, saya dapat mengalihkan perhatian anak-anak lain pada sebuah permainan yang menarik, sehingga melepaskan semua tekanan emosional dari anak saya. Saya belajar bahwa segera sesudah anak-anak memiliki rasa memiliki yang nyata, mereka akan berbagi dengan sendirinya, dengan bebas dan spontan. Pengalaman saya adalah ada waktunya untuk mengajar dan ada waktunya untuk tidak mengajar. Ketika hubungan menjadi tegang dan suasana penuh dengan emosi, suatu upaya untuk mengajar sering dipandang sebagai suatu bentuk penjatuhan keputusan dan penolakan. Akan tetapi, dampak yang jauh lebih besar tampaknya dapat diperoleh dengan mengajak si anak sendiri dengan tenang ketika hubungan sedang baik dan dengan mendiskusikan pengajaran atau nilai. Mungkin saja kematangan emosional untuk melakukan itu memang berada di luar tingkat kesabaran dan kendali internal saya waktu itu. Barangkali rasa memiliki perlu timbul sebelum ada keinginan yang tulus untuk berbagi. Banyak orang yang memberi secara mekanis atau menolak untuk memberi dan berbagi di dalam perkawinan dan keluarga mereka mungkin tidak pernah mengalami sendiri apa artinya memiliki diri mereka sendiri, pengertian mereka sendiri akan identitas dan nilai diri. Untuk sungguh-sungguh membantu anak kita bertumbuh, mungkin diperlukan kesabaran yang cukup untuk membiarkan mereka mendapatkan rasa memiliki dan juga kebijaksanaan yang cukup untuk mengajarkan mereka nilai dalam memberi dan kesediaan diri kita untuk menjadi contoh. Cara kita melihat masalah adalah masalahnya. Orang tergugah minatnya ketika mereka melihat hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupan individu, keluarga, dan organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang kokoh. Mereka mengagumi kekuatan pribadi dan kematangan seperti ini, kesatuan keluarga dan kerjasama tim seperti ini, dan budaya organisasi yang sinergistik dan adaptif seperti ini. Pertanyaan langsung mereka menyingkapkan paradigma dasar mereka. Bagaimana Anda melakukannya? Ajarkan saya teknik-teknik tersebut. Yang sebenarnya mereka katakan adalah, beri saya semacam nasihat perbaikan cepat atau solusi yang akan meredakan rasa sakit di dalam situasi saya sendiri. Mereka akan mendapatkan orang-orang yang akan memenuhi kebutuhan mereka dan mengajarkan hal-hal ini. Dan untuk waktu yang singkat, keterampilan dan teknik mungkin tampaknya mujarab. Mereka mungkin menghilangkan sebagian dari masalah kosmetis atau akut melalui aspirin dan plester sosial. Akan tetapi kondisi kronis yang mendasari tetap ada, dan akhirnya gejala akut yang baru akan muncul kembali. Semakin orang mengejar perbaikan cepat dan berfokus pada masalah dan rasa sakit yang akut, semakin pendekatan itu sendiri menyokong terjadinya kondisi kronis yang mendasar. Cara kita melihat masalah adalah masalahnya. Lihat lagi beberapa kekhawatiran pada awal bab ini dan dampak dari cara berpikir etika kepribadian. Saya sudah mengikuti kursus demi kursus mengenai pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya, dan saya berusaha keras untuk bersahabat dengan mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Akan tetapi, saya tidak merasakan loyalitas mereka. Saya kira jika saya tinggal di rumah karena sakit selama sehari saja, mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengobrol di dekat keran air minum. Mengapa saya tidak bisa melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab, atau menemukan karyawan yang demikian?
Etika kepribadian mengatakan kepada saya bahwa saya dapat mengambil semacam tindakan dramatis, mengguncangkan segalanya, yang akan membuat karyawan saya berkembang dan menghargai apa yang mereka miliki. Atau saya dapat menemukan program pelatihan motivasi yang akan membuat mereka memiliki komitmen. Atau bahkan saya dapat mempekerjakan orang-orang baru yang akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi, apakah mungkin bahwa di bawah perilaku yang kelihatannya tidak loyal itu, para karyawan ini mempertanyakan apakah saya benar-benar bertindak demi kepentingan terbaik mereka? Apakah mereka merasa saya memperlakukan mereka sebagai objek mekanis? Apakah ada sejumlah kebenaran dalam hal itu? Jauh di dalam hati, apakah memang begitu cara saya melihat mereka? Apakah ada kemungkinan cara saya melihat orang yang bekerja untuk saya merupakan bagian dari masalahnya? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan, dan tidak pernah ada cukup waktu. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari, setiap hari, 7 hari seminggu. Saya sudah mengikuti seminar-seminar manajemen waktu, dan saya sudah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berbeda. Itu memang membantu sebagian, tetapi saya tetap tidak merasa menjalani kehidupan yang bahagia, produktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Etika kepribadian mengatakan kepada saya, pasti ada sesuatu di luar sana, alat perencana atau seminar baru, yang akan membantu saya mengatasi semua tekanan ini dengan cara yang lebih efisien. Akan tetapi, apakah ada kemungkinan bahwa efisiensi bukanlah jawabannya? Apakah menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu lebih sedikit akan membuat perbedaan? Atau apakah ini cuma meningkatkan kecepatan saya bereaksi terhadap orang dan keadaan yang tampak mengendalikan hidup saya? Mungkinkah ada sesuatu yang saya perlu lihat dengan cara yang lebih mendalam dan lebih mendasar, paradigma di dalam diri saya sendiri yang mempengaruhi cara saya melihat waktu saya, hidup saya, dan sifat saya sendiri? Perkawinan saya menjadi datar. Kami tidak bertengkar atau melakukan apapun. Kami cuma tidak lagi saling mengasihi. Kami sudah mengikuti konseling, kami sudah mengusahakan beberapa hal, tetapi kami benar-benar tidak dapat membangkitkan kembali perasaan yang dulu kami miliki. Etika kepribadian mengatakan kepada saya, pasti ada buku baru atau seminar di mana orang mengungkapkan semua perasaan mereka yang akan membantu istri saya mengerti diri saya dengan lebih baik. Atau mungkin bahwa itu tidak berguna, dan hanya suatu hubungan yang baru akan memberikan cinta yang saya butuhkan. Akan tetapi, mungkinkah pasangan saya bukan masalahnya yang sebenarnya? Mungkinkah saya yang mendorong kelemahan pasangan saya dan yang membuatnya memperlakukan saya seperti sekarang? Apakah saya mempunyai paradigma dasar tentang pasangan saya, tentang perkawinan, tentang apa cinta itu sebenarnya, yang mendorong terjadinya masalah tersebut? Dapatkah Anda melihat betapa mendasarnya paradigma dari etika kepribadian mempengaruhi cara kita melihat masalah kita dan juga cara kita berusaha memecahkan masalah tersebut? Apakah orang melihatnya atau tidak? Banyak yang menjadi terkecoh dengan janji kosong dari etika kepribadian. Ketika saya mengadakan perjalanan keliling negeri dan bekerja dengan banyak organisasi, saya mendapatkan bahwa cara berpikir jangka panjang para eksekutif benar-benar tertutup oleh psikologi tipu muslihat dan pembicara motivasional yang memiliki tidak lebih dari kisah-kisah memikat yang digabung dengan kata-kata kosong. Mereka menginginkan isi, mereka menginginkan proses, mereka menginginkan lebih dari sekedar aspirin dan plester obat. Mereka ingin memecahkan masalah mendasar yang kronis dan berfokus pada prinsip-prinsip yang memberikan hasil jangka panjang. Tingkat baru dalam berpikir. Albert Einstein mengemukakan,
Masalah penting yang kita hadapi tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Ketika kita memandang ke sekeliling kita dan ke dalam diri kita, dan mengenali masalah yang diciptakan ketika kita hidup dan berinteraksi di dalam etika kepribadian, maka kita mulai sadar bahwa ini adalah masalah yang mendalam dan mendasar yang tidak dapat dipecahkan pada tingkat dangkal di atas mana masalah tersebut diciptakan. Kita memerlukan tingkat yang baru, tingkat berpikir yang lebih dalam, sebuah paradigma yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang secara akurat menjabarkan wilayah manusia dan interaksi yang efektif untuk memecahkan kekhawatiran yang dalam ini. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif adalah tentang tingkat yang baru dalam berpikir ini. Tingkat berpikir ini merupakan pendekatan yang berpusat pada prinsip, pendekatan berdasar karakter, pendekatan dari dalam keluar terhadap keefektifan pribadi dan antar pribadi. Dari dalam keluar berarti memulai pertama dengan diri sendiri, bahkan lebih mendasar lagi memulai dengan bagian paling dalam dari diri sendiri, dengan paradigma Anda, karakter Anda, dan motif Anda. Dikatakan bahwa jika Anda ingin memiliki perkawinan yang bahagia, jadilah jenis orang yang menghasilkan energi positif dan menyingkirkan energi negatif dan bukannya malah memberinya kekuatan. Jika Anda ingin memiliki anak remaja yang lebih menyenangkan dan mau bekerja sama, jadilah orang tua yang lebih penuh pengertian, yang berempati, konsisten, dan penuh kasih. Jika Anda ingin memiliki ruang gerak yang lebih besar di dalam pekerjaan Anda, jadilah karyawan yang lebih mau membantu dan lebih banyak memberikan sokongan. Jika Anda ingin dipercaya, jadilah layak dipercaya. Jika Anda menginginkan kebesaran sekunder dari bakat yang diakui, berfokuslah lebih dahulu pada kebesaran primer dari karakter. Pendekatan dari dalam keluar mengatakan bahwa kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik, bahwa pembuatan dan pemenuhan janji kepada diri sendiri mendahului pembuatan dan pemenuhan janji kepada orang lain. Dikatakan bahwa adalah sia-sia untuk mendahulukan kepribadian ketimbang karakter, untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan orang lain sebelum memperbaiki diri sendiri. Dari dalam keluar adalah suatu proses yang berkesinambungan dari pembaruan yang didasarkan pada hukum-hukum alam yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini adalah spiral pertumbuhan ke atas yang menyebabkan bentuk yang semakin tinggi secara progresif dari kemandirian tanggung jawab dan kesaling tergantungan yang efektif. Saya mempunyai kesempatan untuk bekerja dengan banyak orang. Orang yang mengagumkan, orang yang berbakat, orang yang sangat ingin mencapai kebahagiaan dan keberhasilan, orang yang mencari, orang yang terluka. Saya bekerja dengan para eksekutif perusahaan, mahasiswa perguruan tinggi, kelompok gereja dan sipil, keluarga dan pasangan dalam perkawinan. Dan di dalam semua pengalaman saya tidak pernah melihat pemecahan yang langgeng untuk masalah kebahagiaan dan keberhasilan yang langgeng yang berasal dari luar ke dalam. Apa yang saya lihat akibat dari paradigma luar ke dalam adalah orang-orang yang tidak bahagia, yang merasa menjadi korban dan lumpuh, yang berfokus pada kelemahan orang lain dan keadaan yang mereka rasa bertanggung jawab atas situasi mereka yang mandek. Saya sudah melihat perkawinan yang tidak berbahagia, di mana masing-masing pasangan menginginkan pasangannya untuk berubah, di mana masing-masing mengakui dosa pasangannya, di mana masing-masing berusaha membentuk pasangannya.
Saya sudah melihat perselisihan manajemen tenaga kerja di mana orang-orang menghabiskan banyak sekali waktu dan energi berusaha menciptakan undang-undang yang akan memaksa orang bertindak, seolah dasar kepercayaan benar-benar ada di sana. Anggota-anggota keluarga kami pernah tinggal di 3 dari tempat terpanas di muka bumi: Afrika Selatan, Israel, dan Irlandia. Dan saya percaya sumber dari masalah yang berkelanjutan di masing-masing tempat ini adalah paradigma sosial yang dominan dari luar ke dalam. Masing-masing kelompok yang terlibat yakin bahwa masalahnya ada di luar sana, dan jika mereka, artinya pihak lawan, mau dibentuk atau tiba-tiba disingkirkan dari eksistensi, masalahnya pun akan terpecahkan. Dari dalam keluar adalah perubahan paradigma yang dramatis bagi kebanyakan orang, terutama karena dampak kuat dari pengkondisian dan paradigma sosial yang mutakhir dari etika kepribadian. Akan tetapi, dari pengalaman saya sendiri, baik pribadi maupun dalam bekerja dengan ribuan orang lain, dan dari pemeriksaan cermat atas individu dan masyarakat yang berhasil sepanjang sejarah, saya yakin bahwa banyak dari prinsip-prinsip yang terwujud di dalam 7 kebiasaan sudah ada jauh di dalam diri kita, di dalam suara hati kita dan akal sehat kita. Untuk mengenali dan mengembangkan dan menggunakan ke-7 kebiasaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam, kita perlu berpikir secara berbeda untuk mengubah paradigma kita ke tingkat yang baru, lebih dalam dan dari dalam keluar. Jika kita dengan sungguh-sungguh berusaha mengerti dan memadukan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan kita, saya yakin kita akan menemukan kembali kebenaran dari apa yang dikemukakan oleh T.S. Eliot. Kita tidak boleh berhenti menjelajah, dan akhir dari semua penjelajahan kita akan tiba di mana kita memulai dan mengetahui tempat tersebut untuk pertama kalinya.